Orang tua pasti bahagia ketika melihat anak-anaknya hidup berhasil dan mencapai apa yang diimpikan mereka. Natania Christie di masa mudanya telah banyak sekali mencetak prestasi, bukan hanya di akademis, namun di bidang seni juga. Berhasil memperoleh beasiswa penuh, kini ia menempuh kuliah di National University of Singapore atau NUS. Terlibat dalam nuansa production di Singapura, mulai dari songwriter sampai menjadi produser di tahun 2016 ini. Mau tahu apa yang membuat Nia menjadi seorang yang meraih banyak sekali prestasi? Spesial di episode kali ini telah hadir di studio Natania Christie beserta ayah dan ibunya. Dalam episode Anak Hebat, Orang Tua Hebat, Good News akan membahas bagaimana peran orang tua sangat menentukan keberhasilan hidup anak-anaknya. Sambil kerja di satu education technology startup di Singapura, namanya Imaginators, dan di situ aku jadi marketing manajernya gitu. Jadi itu cukup suatu pencapaian karena terus terang challenging sih kayak untuk sekolah sambil kerja. Iya. Bagaimana kamu ngatur waktunya? Gimana ngatur waktunya ya? Setiap mulai awal bulan, awal hari, awal minggu gitu selalu mesti planning ke depan gitu. Jadi punya daily plan, weekly plan, monthly plan gitu. Jadi udah tahu kira-kira mau ngapain aja gitu ke depannya. Jadi benar-benar waktunya efisien lah dan produktif gitu. Nah, yang kerennya adalah seperti ini pemirsa yang nggak disebutkan sama Nia ya. Nia itu juara di kelas ranking 1 sejak kelas 1 SD sampai SMP kelas 3. Lalu SMP kelas 3 dia memenangkan Asian Scholarship, oleh karena itu diberikan beasiswa untuk sekolah secondary school di Singapura. Lulus secondary school dia masuk di ranking 10 besar seluruh Singapura ya? Seluruh Singapura itu kayak top performernya gitu. Top performance ya, 10 besar di Singapura. Oleh karena itu dia diperpanjang scholarship-nya sampai bisa masuk ke Raffles College. Setelah kuliah di Raffles College 2 tahun mendapatkan lagi 10 besar, masuk dalam 10 besar lagi, maka mendapatkan beasiswa tambahan 4 tahun kuliah di National University of Singapore. Dan kita tahu sulit banget untuk masuk di NUS itu, dan kamu termasuk salah satu orang yang diberkati Tuhan beruntung bisa masuk. Full scholarship nih ya ceritanya. Wow. Ya, mungkin ada orang yang bertanya gini, do you have life gitu? Depends sih what people see as life gitu. Kalau menurut aku sih waktu saatnya berjuang dan lagi sibuk sekolah, belajar, manage nuansa gitu ya orang-orang kayaknya lihat nggak ada life gitu. Tapi menurut aku ya berjuang dulu, nanti ada waktunya libur ya libur gitu. Jadi sebenarnya tinggal pintar-pintar atur waktu lah, yang penting balance gitu. Oke, kalau ditanya untuk stress management, how do you do it? Stress management, telepon mama. Terus kemudian? Stress management, iya. Mama ada juga. Kalau misalnya udah stres banget, pulang, minta dipeluk mama. Oh, that's it? Tapi ya kalau di Singapura jauh dari keluarga gitu ya, ini sih gereja yang paling kayak jadi komunitas yang paling aman buat itu. Nah, di studio telah hadir. Dua orang tukang asah. Orang tua dari Nia yang luar biasa yaitu Pak Jarod Wijanarko dan juga Ibu Esther Setiawati. Shalom Pak dan Ibu. Ya, senang terima kasih sekali atas waktunya Pak ya. Iya, oke. Bisa nah, ketemu. ini kita bisa belajar nih dari pakar-pakarnya ya. Nah, bisa cerita dulu nggak Bapak sama Ibu tentang singkat tentang keluarganya? Ya, nanti istri saya yang mendidik anak, dia akan cerita lebih banyak. Tapi mungkin bukan anak hebat orang tua hebat. Anak hebat orang tua beruntung. Itu pasti Pak ya. Itu ya Pak ya. Pasti ya. Jadi, biar cerita deh. Silakan Bu Esther ya. Ya, saya bersyukur sekali sih dikasih anak seperti Nia. Nia ini tipenya sangat penurut. Jadi apa yang saya katakan dia nurut sekali. Jadi mudah untuk membentuk dia. Mau bertanya kepada Pak Jarod nih Pak ya. Jadi kan ceritanya namanya anak itu nggak mungkin ada yang sempurna ya Pak. Kadang-kadang anak pun akan pernah mengalami masa-masa mungkin males atau lagi nggak mau nurut, lagi zaman-zaman berontak, terutama kalau masuk-masuk ke usia remaja gitu kan. Nah, bagaimana caranya Pak sebagai orang tua kita mengatasi masa-masa yang sulit pada saat mendidik anak? Ya, mungkin saya kembali ke anak nomor 2 ya. Dulu waktu itu dia pernah males, bener males. Males bangun, males mandi, males nulis, males sekolah, males bergerak, males olahraga. Makan aja nggak males. Mulai umur berapa itu Pak? Terjadi waktu itu dia kelas 1 SD aja udah begitu. Oh. Jadi dia kayak kecanduan game gitu. Nah, jadi ya akhirnya kita melihat akarnya dulu. Karena perilaku tuh pasti ada akarnya. Dan ternyata akarnya itu kebanyakan orang tuanya.
Jadi karena dia hatinya terluka, walaupun kita nggak gampang nggak tendang, karena anak zaman dulu mungkin dipukul orang tuanya nggak apa-apa gitu ya. Ya. Sekarang dulu anak saya itu nomor 2, nomor 3 bedanya cuma 12 bulan. Jadi kalau dia bilang mama sana sama papa, sebulan, 2 bulan, 6 tahun udah jadi penolakan. Nah itu kita tahu akhirnya makanya terus istri mendekati. Ya, terus ketika anak bermasalah misalnya nggak mau nulis, ya kita lesin gitu kan. Dipanggil guru lesnya yang mundur gitu, karena cuma dilihatin aja gitu. Jadi anaknya nggak mau nulis. Akhirnya ya terus kita cari akal gitu, misalnya, oh dia lebih senang belajar sama teman. Jadi istri saya cariin teman yang akrab, lalu pergi di rumah itu jadiin markasnya anak-anak. Jadi ketika belajar kelompok. Jadi ketika anak bermasalah itu kita carikan solusinya, Yes. bukan dimarahi gitu. Jadi akhirnya ya itu mulai mau menulis, mau baca, mau belajar. Lalu dia punya cita-cita apa gitu kan? Pengen jadi gamer. Kalau dulu kan kita cita-cita insinyur, dokter, sekarang kan gamer, Facebooker, jadi desainer, mau sekolah masak. Orang tuanya mati gua gitu ya. Pak, gamer itu maksudnya yang main atau yang menciptakan game? Waktu dulu ya baunya jadi pemain gamer gitu. Makanya mati gua gitu kan. Kalau menciptakan game masih mending gitu ya. Kita pun masih harus bisa asik di situ. Iya. Jadi kalau kita anak punya cita-cita yang nggak seperti kita bayangkan, Ya, kita masih ya. oh kalau kamu mau jadi pemain gamer ya boleh juga, tapi apa nggak lebih baik jadi pembuat gamenya. Jadi kita tuh arah-arah gitu. Oke. Oh, dia mulai berpikir, wah asik juga ya jadi pembuat game. Jadi dia mulai ada impian. Nah, untuk bikin game harus ngerti IT, harus bisa coding. Nah dia mulai, tapi kita nggak langsung misalnya jangan-jangan dulu gitu. Nanti kan dari situ akhirnya untuk bisa bikin coding, bikin IT harus pinter. Nah baru akhirnya dia ada mau belajarnya. Jadi malasnya itu diatasi dengan mengobarkan cita-cita. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.